Teman-teman, tanggal 23 Mei kemarin, seorang menteri di dalam kabinet Merah Putih menyatakan kepada pers bahwa kita harus menghentikan perdebatan yang tidak produktif ini. Ucapan itu dinyatakan oleh Bahlil Lahadalia kepada Roy Suryo CS. Mengapa? Kata Bahlil, perdebatan mengenai ijazah asli atau palsu Jokowi ini benar-benar menghabiskan waktu, tidak produktif. Dan Bareskrim Mabes Polri, kata dia, itu sudah menyatakan atau menyimpulkan bahwa ijazah Joko Widodo itu sudah identik dengan yang lain dan sudah dinyatakan bahwa itu asli. Pertanyaan saya, di dunia ini adakah sebuah lembaga Bareskrim atau reserse itu kemudian menyatakan sebuah ijazah itu asli atau tidak asli? Kemudian kita juga bertanya, kalau memang yang namanya Joko Widodo atau Bahlil Lahadalia itu benar-benar sangat produktif, harusnya mereka-mereka itu juga tidak kemudian membuat persoalan di negeri ini. Saya beri contoh, Joko Widodo diduga melakukan pemalsuan atas ijazah dia, baik yang pada tingkatan SMA maupun pada tingkatan sarjana. Dan ini sudah ditulis oleh seorang wartawan senior yang menulis mengenai Jokowi undercover. Jadi yang namanya Bambang Trimulyono itu menulis bagaimana Jokowi itu melakukan manipulasi terhadap jati diri dia. Dan anehnya, dia malah bukunya tidak boleh disebarluaskan, dia dipanggil oleh polisi, dia diadili, dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Pertanyaan saya, apakah kemudian ada suatu hukuman terhadap seorang yang menulis mengenai kebenaran? Dalam kaitannya dengan Bahlil Lahadalia, kalau dia proses mendapatkan doktornya dari Universitas Indonesia, itu berjalan secara baik, seperti ketika saya ambil doktor di Griffith University di Australia, itu pastinya tidak akan menimbulkan suatu hal-hal yang sangat menyulitkan Universitas Indonesia. Saya beri contoh, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia tidak perlu membuat satu ulasan yang begitu tegas mengenai hasil doktor dari Bahlil Lahadalia. Universitas Indonesia, khususnya Dewan Guru Besar, tidak mungkin memberikan sanksi yang begitu berat kepada mereka-mereka yang menjadi pembimbing, yang menjadi orang nomor satu bimbingan, ataupun orang nomor dua bimbingan, atau promotor dan juga co-promotor, akibat dari perbuatan mereka yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai akademik. Ya. Dan kita juga tidak tahu apakah kemudian kasus Dr. Bahlil Lahadalia ini sudah selesai atau belum, ya. Karena dulu untuk mengejar titel doktor, makanya itu proses ambil doktor Bahlil di UI dipercepat, sehingga kemudian ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan masa yang diberikan kepada seorang promovendus ataupun kandidat doktor. Dan apakah kemudian Bahlil juga misalnya memberikan suatu perintah-perintah yang tegas kepada para peneliti atau pengumpul data, ataukah jangan-jangan dia sendiri tidak tahu apa isi dari disertasi doktor dia, dan kemudian juga apa saja yang dikumpulkan oleh para pencari data atau pencari informasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita tahu kalau misalnya Bahlil itu prosesnya baik, tentunya apa yang dihasilkan itu adalah suatu hal yang baik pula. Apa yang dihasilkan oleh para baik itu promotor ataupun co-promotor itu juga tidak akan menimbulkan persoalan akademik, persoalan apa yang disebut dengan moral di dalam proses pengambilan Dr. Bahlil di Universitas Indonesia. Demikian juga, ya, kalau kemudian orang-orang atau pejabat-pejabat baik yang sekarang masih menjabat ataupun yang sudah tidak lagi menjabat di kabinet Jokowi atau di kabinetnya Prabowo, itu pasang badan untuk hal yang buat saya sangat tidak produktif, ya, yaitu pasru ataupun. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NIAS 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, selamat pagi ya, ini pagi-pagi sekali ya, jam 5 subuh ya, saya buat konten ini. Kita bahas soal Bahlil, tadi juga banyak sekali disebutkan oleh Prof. Ikrar ya. Tentu ini menjadi sebuah informasi menarik dan sebuah pemahaman baru bagi kita soal Bahlil. Nah, penilaian saya, Bahlil ini sebetulnya kalau saya sering baca-baca nih ya, berbagai komentar, banyak yang nggak suka pada Bahlil. Katanya menteri ini songong, katanya nggak bisa kerja,
Dan apalagi soal tabung LPG kemarin ya, kayak coba-coba keputusan, kebijakan, dan tanpa sepengetahuan presiden gitu ya. Kenapa kita bilang seperti itu karena ya pada saat yang bersamaan Pak Prabowo langsung kasih izin gitu ya kepada pengecer dan lain sebagainya tuh. Dan ini juga sering sekali saya baca-baca ya, katanya ini orang-orangnya Jokowi. Karena memang dulu kan beliau dipakai Jokowi sebagai Menteri Investasi. Sekarang Menteri ESDM di era Pak Prabowo gitu ya. Kok bisa pindah posisi dari Menteri Investasi ke SDM? Sama seperti Budi Ari dulu Menteri Menkominfo, sekarang jadi Menkop ya, Menteri Koperasi. Katanya terlibat judul beliau ini ya, tidak jadi terdakwa gitu ya. Tapi ini soal Bahlil ya, tadi panjang lebar juga sudah disampaikan. Saya akan coba menyampaikan bagaimana pendapat teman-teman kita di sini. Bahlil seharusnya sudah dipecat karena tidak bisa kerja. Nah ini nih barusan tadi saya katakan ya. Usut tuntas ijazah Jokowi, Bravo, Prof Ikrar. Ya. Bahlil sedang menari di atas penderitaan rakyat. Semua kekacauan bangsa ini adalah ulah dari Jokowi and the gang. Ya. Kayak Bahlil kok jadi menteri? Siapa yang milih? Heran. Dari bukannya aja sudah membangunkan jahatnya. Wong Rosorisi itulah Bahlil ya. Ini provokator, ngupasi, pemecah belah bangsa Indonesia. Bahlil itu makelar PSN termasuk PIK 2 dan Rempang ya. Ini soal Rempang juga kemarin beliau agak juga ya, diributkan juga tuh kemarin. Bahlil sendiri sudah mencoba mengambil gelar Doktor UI dan akhirnya digagalkan oleh Senat, guru besar UI. Ya yang S3-nya itu ya gelar dokternya tadi ya dibatalkan ya. Harusnya kalau di luar negeri kayaknya udah malu, dia juga udah minta mundur lah itu ya dari jabatannya sebagai menteri. Ini malah lanjut lagi, seolah-olah rasa malu itu udah putus ya. Bayangin sih, gelar dokternya dibatalkan. Untung aja gelar dokter Bahlil gagal total ya. Jadi mau coba-coba juga tuh beliau. Kemudian Bahlil diaminin, udah Pak abaikan aja, buang-buang energi aja lah ini orang begini. Jokowi mengacak-acak UGM, Bahlil jadi orang ternakan Jokowi mau mengacak-acak UI. Titelnya Bahlil itu instan, gak usah capek bikin skripsi, sidang tesis, yang penting ada uang dapat saweran dari Raja Jawa. Aneh juga sih, orang biasa bawa angkot jadi timer angkot, tiba-tiba jadi menteri cuma jadi penjilat Jokowi. Bahlil seharusnya duduk manis, jangan bicara sepatah kata pun. Daripada jadi bahan olok-olok netizen, ingat gelar dokter Anda saja baru dianulir. Usut tuntas kasus ijazah Jokowi agar tidak jadi presiden buruk di masa mendatang. Walau Mulyono terancam penjara 20 tahun, cukup vonis 2 tahun saja sudah cukup. Kalau ijazah Jokowi asli, kemungkinan dari pertama udah dilihatin karena Jokowi tidak punya ijazah asli, jadi bingung malah buat berlawanan. Itulah orang kalau udah bisa ngipur bohong bikin malu keluarga. Pertanyaan saya, profesor ini jelas provokator membuat video ini seolah-olah benar tapi hoax. Bisa dilaporkan penghasut kelas kakap berlindung gelar akademisnya. Seolah-olah benar tapi salah besar. Kita naik mobil bawa STNK, fotokopi sama SIM, fotokopi bisa Pak. Karena Jokowi fotokopi berarti sah ya. Agar waras dan tak berbelok-belok, ya apa nih, mohon tunjukkan asli akta lahir, SK perubahan nama, ijazah asli TK, SD, SMP, SMA, S1 UGM, dan raport atau yudisium dan lain-lain dari sekolah asal, buku induk dan lain-lain. Ijazah teman dasar data bukan induk. Urusan selesai. Jadi masih tak bisa undang KPU dan partai pengusung, dokumen apa yang ditunjukkan. Seharusnya seseorang, terutama pejabat publik, kalau mengemukakan pernyataan di media dapat memberikan pencerahan dan atau sesuai akal sehat. Ternyata ada juga prof yang pikirannya jauh lebih baik dari yang tidak sekolah, yang hanya pegang hukum adat yang tegak lurus, tidak neko-neko.
Jangan-jangan Prof bukan karena kepandaian, tapi karena duit. Pak, yang paling berhak menyatakan asli atau tidak, yang ada bangga yang mengeluarkan. Ocehan lo itu nggak ada manfaatnya, alias ocehan lo itu sampah yang bila disimpan bau busuk sekali dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia sekitar. Nah, tadi yaitu dikatakan begini begono itu ya. Tapi sebetulnya kalau kita mengatakan sesuatu hal yang mungkin kita belum tahu fakta dan kebenarannya, sebetulnya ya itu. Tapi secara akademisi mungkin ya ada penilaian-penilaian tersendiri lah ya, berdasarkan kajian-kajian dan penelitian dan lain sebagainya. Tapi sering sekali kita logika berpikir bahwa memang kalau memang punya yang asli, kenapa Pak Jokowi belum logowo atau nggak logowo, tunjukkan saja langsung ijazah tersebut. Ya, dugaan ini semakin kuat, tuduhan ini semakin kuat karena ya barangkali kenapa Pak Jokowi nggak mau menunjukkan, padahal kalau ditunjukkan sudah selesai. Bukankah Pak Jokowi seorang negarawan? Bukankah Pak Jokowi pernah memimpin bangsa ini 10 tahun? Apa salahnya rakyat ingin melihat ijazah beliau sebagai presiden atau sebagai orang yang pernah menjabat sebagai presiden di negeri ini? Nah, jadi karena memang Pak Jokowi, kita nggak tahu walaupun asli, misalnya oke lah ijazah Pak Jokowi itu asli. Tapi karena ada tuduhan begini begono dan lain-lain, tapi nggak ditunjukkan. Makanya mungkin dugaan itu semakin kuat. Oh, jangan-jangan beneran palsu, makanya nggak ada ijazah yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Yang ditunjukkan hanya fotokopi-fotokopi, dan bahkan Pak Jokowi melakukan perlawanan, bahkan membawa ini ke jalur hukum. Nah, mungkin menurut pandangan hemat saya seperti itu ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Dari saya itu saja, terima kasih, saya ucapkan salam dan sampai jumpa.